warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah, limpahan kasih sayang, taufik dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, sehingga dengan keimanan itu mendorong kita untuk hadir melaksanakan sholat pada subuh berjamaah. Sholat pada subuh ini sholat yang berat ya, seperti yang sampaikan para teman-teman sebelumnya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini kenapa berat bagi orang munafik? Orang munafik itu biasanya dia ingin amalnya itu ditengokkan, diperhatikan oleh orang lain. Sementara isya dan subuh ini waktunya waktu gelap ini. Kalau maghrib kita ke masjid masih nampak semua orang kan. Tapi kalau isya itu nggak nampak lagi, apalagi dulu di masa Nabi, ya kan, yang penerangan tidak seperti sekarang. Jadi orang munafik itu berat datangnya ya, untuk salat isya dan subuh ini. Tapi situ pula lah pahalanya luar biasa kata Rasulullah. Kalau lah tahu pahalanya subuh dan isya berjamaah itu merangkak pun akan datang. Sampai seperti itu Rasul katakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah ya, dan sholat-sholat yang lainnya di masjid yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam kita, assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam ini penting untuk selalu kita ucapkan, selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Kita bersalat bukan berarti Rasul itu perlu diselawati, perlu didoakan, tidak. Ya. Rasulullah itu dijamin surganya. Ya, nggak perlu kita doakan lagi dia masuk surga, dia sudah dijamin surganya. Dia tidak dijamin kebaikannya, nggak perlu doakan, dia itu terbalik. Tapi kenapa kita mesti harus berselawat? Bahkan selawat ini perintah Allah. Jadi kita berselawat itu kenapa? Kan ini perintah Allah. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berselawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, itu kan dibaca sebelum azan ya. Allah. Ya. Sebelum azan dibaca berarti azan selawat. Ya. Innallah, sungguh Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka semuanya bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah saja bersalawat, ya, malaikat-malaikat salawat. Masa kita nggak salawat? Gitu ya? Siapa kita? Ya, sombong kali gitu ya. Kalau kita nggak mau salawat gitu ya. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada rukun iman. Sallu alaihi wasallimu taslima.
selawat dan sampaikan selawat kepada Rasulullah SAW. Semoga insya Allah dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, ini akan menambah rasa rindu kita dengan Rasulullah, cinta kita yang mendalam kepada Rasulullah. Rindu nak kita? Rindu. Bapak Ibu, rindu nak kita kepada Rasulullah? Rindu. Ingin nak kita nanti bertemu dengan Rasulullah, menatap wajah indahnya Rasulullah di surga nanti? Banget ya, banget ya jawabannya. Ya, yang selama ini kita baca sirahnya, ya kan? Tapi belum kita menatap wajahnya seperti apa. Insya Allah senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti kita bisa tatap wajah aslinya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita. Pada pekan lalu udah disampaikan oleh Ustaz Purnalis, masih berkenaan dengan sakit, ya, bagaimana sakit itu mesti kita berobat, ya. Hukum berobat apa? Jaiz, harus kita berobat, ya. Jadi bukan mubah. Jaiz itu harus kita berobat. Kenapa? Sewaktu sakit terus kita biarkan sakit itu tanpa kita berobat, ini menzolimi diri. Gak boleh menzolimi diri, gak boleh. Maka mesti kita berobat. Maka harus kita berobat. Jangan dibiarkan sakit itu, ya, kalau kita biarkan menzolimi diri kita. Terus sampaikan juga kemarin bahwa Allah turunkan penyakit, Allah juga berikan obatnya, ya, jadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, ya, tinggal kita berusaha, berikhtiar menemukan obat dengan penyakitnya sehingga penyakit itu bisa sembuh. Kemudian obat ini kita mesti berobat dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, ya. Kemarin juga disampaikan tentang ruqyah tadi, ya. Ruqyah bukan ruqyah, ya. Nah, beda makna ya antara ruqyah dengan ruqyah. Ruqyah ro qaf ya. Kalau ruqyah ro alif ya. Beda ya. Kalau ro alif ya ruqyah itu ro'a sekatanya melihat. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Beli ruqyah pakai qaf, ro qaf ya. Itu artinya jambi-jambi. Boleh jambi-jambi? Boleh tidak? Boleh. Jambi-jambi yang syar'iyah. Ya, jambi-jambi itu dua, ada syar'iyah, ada syirkiyah. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Yang enggak boleh itu ruqyah syirkiyah. Syirik, ya, mencampi-campi dengan kesyirikan, ya, dengan pantun-pantun nggak jelas itu, ya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Bismillah terdengar, setelah itu di komen-komen kami nggak tahu tuh apa dibaca, terus disebut sehat, nah, itu nggak ada, ya. Kalau mau ruqyah dengan Al-Quran. Boleh Bapak Ibu. Ya, saya selalu anak-anak saya kalau dia nangis, apalagi yang bayi itu rentan diganggu oleh jin. Nangisnya nggak biasa nangisnya. Biasa kalau anak kecil tuh nangis kalau haus nangis dia kan. Kalau ngantuk nangis juga kan. Apalagi nangisnya? Lapar nangis dia kan. Tapi ini nggak biasa nangis aja. Ngejelas sendiri. Ya, di ruqyah. Gendong dia, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, ya, diperdengarkan di telinganya, ya, bacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, ayat kursi, surah Al-Baqarah. Ini luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang bacakan surah Al-Baqarah di rumahnya tidak akan dimasuki jin dan macam syaitan. Surah Al-Baqarah, baca aja, ya. Gimana cara Ustaz bacanya? Ya dibaca, biasanya dibaca, ya.
Nggak hafal pakai Al-Quran baca. Ya, bacakan. Ya, insya Allah tenang itu anak. Ya, kalau nggak percaya coba, coba. Ya. Bahkan sakit kita, silakan. Kita sakit ya, capek baca Al-Quran. Niatkan ini ruqyah. Ya, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Karena Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat. Ya, Al-Quran itu obat. Ya. Jadi baca Al-Quran, insya Allah. Ya. Nah, jadi itu ruqyah syar'iyah boleh. Kita baca Quran. Ayat apa yang dibaca? Ayat bisa dibaca apa saja. Semua ayat itu ruqyah. Ya, walaupun ada beberapa ayat yang dikhususkan ya, disusun oleh para ulama, ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Ya. Termasuk dulu pernah pengalaman ada ibu-ibu datang ke rumah menceritakan bagaimana suaminya selingkuh dan sebagainya. Ya, ruqyah. Ya. Boleh pakai media, boleh. Rasulullah pernah contohkan pakai media, pakai air. Ya, bacakan Al-Quran di air, minumkan. Itu deh. Ya. Nah, kalau untuk itu tuh bisa baca salah satunya ayat surah Al-Baqarah 112 itu, sebelah kiri, paling atas, dari atas sampai hampir ke bawah ya. Ayat 112 itu panjang ayatnya. Nah, situ diceritakan bagaimana syaitan, jin yang menggoda manusia sehingga dia bisa memisahkan antara suami dan istri. Fayata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Nah, gitu ayatnya. Nah, bacakan itu. Ya. Alhamdulillah, kasus itu yang saya ceritakan tadi itu alhamdulillah ada selesai. Ya. Kembali suaminya dan keluarganya alhamdulillah. Itu jadi bacakan Al-Quran itu, ayat-ayat itu ya boleh saja dalam keseharian kita. Ya, ayat-ayat ibu-ibu lagi memasak sambil baca Al-Quran. Di ayat itu yang masakan itu kan dibacakan Al-Quran itu. Ya, sambil baca Al-Quran, ini luar biasa nih, obat bagi keluarga kita. Jadi Ustaz, jadi ayat ruqyah tadi dibacakan untuk yang selingkuh atau untuk kita atau untuk siapa? Kita baca dan kita minum bersama. Kita kan nggak tahu. Allah, detail sekali pertanyaannya. Nanti dibacakan ke orang. Curiga ya. Semalam udah lain Nggak, bagus, pertanyaan bagus ya. Jadi kita bacakan ya, untuk yang selingkuh boleh itu bacakan ayatnya, minum airnya bersama-sama ya, apa-apa. Atau mungkin kita sendiri mau niat selingkuh, baca ya Ustaz ya. masalah semalam ya, semalam makan madu. Bang. Baik. Orang cari mana datangnya? Oh, iya. Air kok dan Lanjut Ustaz. Ya, baik. Ya. Itu berkenaan sedikit tentang ruqyah. Ini sudah dijelaskan sejelasnya oleh Ustaz Bonalis kemarin. Sekitar mengingatkan supaya nyambung ya. Supaya nyambung apa yang kemarin sampaikan dengan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih ya, masih kita menggunakan fikihnya Syekh Sabiq ya. Ini ada yang ditandai sebenarnya berarti kemarin sampai sini ya. Berobat selesai. Selanjutnya ada larangan bagi orang untuk berbaur dengan orang yang sehat. Larangan bagi orang untuk berbaur dengan orang sehat. Ya, orang yang sakit itu tidak dicampurkan dengan orang sehat. Ya. Rasulullah bersabda, orang yang menderita penyakit menular boleh dilarang untuk bertempat tinggal dan berbaur dengan orang yang sehat. Ya, isolasi. Nah, jadi dalilnya isolasi itu boleh ambil dari sini karena Rasulullah katakan la yuridanun mumridun ala muslim. Jangan pemilik unta yang sakit mendekatkan untanya itu kepada unta yang sehat. Jadi unta sakit dan unta sehat jangan didekatkan karena nanti menular penyakitnya. Ya,
manusia yang sakitnya sakit menular ya, yang sakitnya sakit menular ya, seperti mungkin salah satu COVID ini ya, dia menular ya, virus itu bisa menular kepada yang lain, tapi sungguhnya bukan hanya COVID ya, banyak penyakit menular yang lain ya, TBC itu menular juga ya, panu menular juga ya. Jangan didekatkan, itu boleh diisolasi sambil diobati ya, supaya tidak menular kepada yang lain. Hadis sahih ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian juga larangan untuk keluar atau memasuki kawasan yang kawasan penyakit taun. Nah, dulu ada penyakit yang menular seperti sekarang juga, namanya penyakit taun ya. Jadi dilarang oleh Nabi untuk masuk ke daerah itu ya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang seorang untuk keluar dari suatu tempat yang kejakitan penyakit taun ya, penyakit sampar atau penyakit yang mewabah, atau memasuki kawasan yang di tempat itu terjangkit penyakit taun. Tujuannya adalah agar tidak terkena musibah dan agar penyakit itu tidak menyebar. Itulah yang dalam bahasa sekarang dikenal dengan istilah karantina ya, di karantina atau isolasi. Usama bin Ziyad meriwayatkan bahwa suatu saat Nabi SAW menyebutkan taun, lalu bersabda, taun itu adalah sisa siksa yang dikirim kepada kelompok Bani Israel. Jika ia ada di satu tempat dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari sana. Dan apabila dia ada di satu tempat dan kalian berada di luar kawasan tempat itu, maka jangan kalian memasuki tempat itu. Jadi inilah yang dulu ya, oleh pemerintah ya, terjangkit penyakit ini awalnya di Wuhan, Cina. Maka jangan kita ke sana dan orang Cina keluar. Sebab kalau dia keluar masuk ke negara-negara lain, dia akan terbawa. Kalau seandainya dulu kita taat dengan hadis ini, terjangkit di sana, orang sana nggak keluar, orang sini nggak ke sana, nggak akan menyebar seperti ini. Tapi sekarang kan nggak menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena perjalanan orang nggak bisa tahan. Nah, gitu. Terjangkit lumayan ada di Jakarta. Ya. Orang kita jangan ke sana, jangan sampai ke Pulau Jawa, jangan sampai ke sana. Orang sana nggak kesini, insya Allah nggak akan menyebar. Nah, sampai kali saya ke Jakarta gitu ya. Iya, itu jadinya. Ya. Makanya semua ini sebetulnya sudah ada aturannya sudah ada. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita 15-14 abad yang lalu tentang bagaimana kita menyikapi penyakit-penyakit ini. Baik, habis masalah sakit. Nah, kita lanjut ini pada bab selanjutnya adalah kematian. Nah, ini masih rangkaian dari janais kemarin, kematian. Ya. Kematian apa yang perlu kita lakukan ya, terhadap mati ini? Yang pertama yang penting kita lakukan adalah mengingat kematian dan mempersiapkan diri beramal untuk kematian. Karena hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Ada enggak orang enggak mati? Enggak ada ya? Semua kita pasti mati. Kapan kita mati? Wallahu a'lam. Kalau nikmat telah dicabut oleh Allah, habis, mati kita lagi. Ya. Mati itu pasti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas dia akan menghadapi maut. Kita bernafas, nanti kita hadapi maut. Tidak ada yang tidak.
Kapan dia mati itu datangnya? Allah katakan, ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, waktunya kita dicabut oleh Allah nyawanya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, walaupun sedetik. Tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik. Tidak bisa. Ya Allah, tunggu dulu, tunggu beberapa saat dulu. Tidak bisa. Ya. Saya ingin bertobat, Allah, tunggu dulu sebentar. Tidak bisa. Kalau ajal sudah datang. Wala yastaqdimun, gak bisa juga dimajukan. Anda bisa nggak? Ya, saya mau mati aja lah sekarang. Ya, karena banyak orang yang berniat bunuh diri tapi gak mati. Ya, saya pernah baca kisah dulu di majalah lama, majalah apa? Ada seorang pemuda yang putus asa. Pekerjaannya selalu bangkrut, usahanya selalu gagal, cita-citanya selalu gagal. Akhirnya putus asa. Karena putus asa, dia berniat untuk bunuh diri. Berniat untuk bunuh diri. Apa yang dia lakukan untuk bunuh diri? Yang pertama, dia coba bunuh diri, gantung diri, ya. Ingin gantung diri. Karena dia berpikir kalau saya bunuh diri dengan benda tajam ini sakit pasti, ya kan? Saya nggak akan sanggup menusuk leher, saya nggak sanggup saya. Maka dia pilih caranya adalah gantung diri. Kalau gantung diri kan nggak bisa kalau udah tergantung nggak bisa dibuka lagi gitu kan. Maka dia ambil tali, naik dia ke atas pohon, ya kan? Naik atas pohon, diikatnya tali itu di pohon, di dahan di atas itu tempat dia megang. Terus diikat ke lehernya. Habis dia lompat dia ke bawah. Lompat dia. Harapannya dia apa? Mati di situ, tergantung di situ. Tapi apa terjadi? Ternyata dahan yang diikat itu dahan yang lapuk. Jatuh deh, nggak mati. Kenapa? Kata Allah belum sekarang ajalnya. Walaupun sudah gantung di. Terus dia pikir lagi, masih putus asa nih. Mikir lagi gimana caranya supaya mati yang enak. Akhirnya yang kedua caranya, dia berniat untuk mati ditabrak oleh mobil. Pergilah dia tengah jalan tikungan, ya. Dan tikungan dua ada jurang, ya kan? Tikungan. Harapannya nanti dia ditabrak oleh mobil. Tengah dia sedang mobil lewat, ini mobil besar nih. Duduk dia lompat duduk tengah jalan dia, ya kan? Harapannya apa? Ditabrak. Tapi apa terjadi? Ternyata lihat bus besar. Nengok ada orang, pas tikungan ada orang depan, banting setir, masuk jurang. Satu bus mati. Dia nggak mati juga. Ya, nggak mati juga dia. Kenapa? Karena kata Allah ajalnya belum. Iya, satu bus itu mati semua masuk jurang. Dia tidak. Karena nengok satu bus mati masuk jurang, situ dah hidayah dapat dia, taubat dia. Gara-gara saya orang mati. Akhirnya dia bertobat, istighfar, memperbaiki amal. Jadi nggak bisa. Ya. Karena kata Allah belum ajalnya, nggak bisa dimajukan. Nah, jadi apa yang kita persiapkan karena ini ajalnya pasti, ya, maka kita persiapkan diri kita untuk mati itu. Ya. Yang kita lakukan yang pertama adalah mengingat mati, ya, mengingat mati. Agama Islam telah memberikan nasihat kepada umat manusia untuk mengingat kematian, sekaligus mempersiapkan kematian dengan amal soleh. Islam juga memandang hal itu sebagai bagian dari jalan menuju kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Aksaruhum dzikra lil maut."
Aktsaruhum isti'dadan lil maut. Ulaika kal aqyas wa dhahabu bisyaraf al-saraf fid dunya wa karamatil akhirah. Manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, mereka itulah manusia yang paling aqyas, yang paling cerdik, yang paling pintar, ya. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi orang yang paling pintar itu orang yang selalu mengingat mati. Orang yang paling cerdik itu orang yang selalu mengingat mati. Karena kalau kita ingat mati, gak sanggup kita berdosa, kan? Gak sanggup. Mau bohong, mau ngurangin timbangan, gak mati. Bagaimana seandainya kalau saya kurangin timbangan? Mati habis itu. Mati dalam keadaan ngurangin timbangan. Kapan minta maaf sama yang dicurangin? Mungkin kayak kita berdosa, ya kan? Makanya orang pintar tuh orangnya selalu ingat mati. Mau tantangan palsu, habis tantangan mati, coba. Karena kan nggak tahu kan mati itu kapan. Allah. Ya, mau korupsi, korupsi. Ingat mati. Ya. Gak jadi korupsi ya. Takut kan? Karena kalau sudah mati kita nggak bisa taubat lagi kan? Bisa taubat lagi. Jadi kalau selalu ingat mati, kita akan terjaga aman kita. Kalau selalu ingat mati, ya, akan termotivasi terus untuk beramal soleh. Nah, maka disebutkan oleh Nabi, orang yang paling cerdik itu, ya, al-aqyas. Orang yang paling cerdik itu adalah orang yang senantiasa sering banyak sekali dia mengingat mati. Ya, akan saya masih muda, masih jauh kematian. Tak. Iya. Ibarat kelapa kan, yang tua, yang mati, jatuh kan, yang mumbang pun jatuh, yang kecil-kecil tuh jatuh. Duluan tuh jatuh, Ustaz. Nah, duluan jatuh lagi. Jadi banyak yang muda lebih duluan lah ya, yang tua-tua tuh tegusaannya. Allah Akbar. Kata Rasulullah, aksiru min zikri hadhimit ladzat. Ya. Perbanyaklah oleh kalian min zikri, mengingat hadhimil ladzat, pemutus kelezatan. Ya. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Putus kelezatan dia mati. Karena kalau udah mati nggak terasa lezatnya makanan, ya. Lezat itu udah hilang semua kalau udah mati. Nah, jadi perbanyak mengingat yang memutus kelezatan. Lezat itu bahasa Arab. Lezat. Bahasa kita lezat. Jadi lezat itu diambil dari bahasa Arab. Ya, jadi banyak kata-kata kita yang itu diambil dari bahasa Arab. Lezat itu bahasa Arab. Lezat. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan hukum berharap meninggal. Nah, ini kemarin kita pernah singgung juga. Apa hukumnya berharap meninggal, berharap mati? Ya. Di sini sebutkan oleh Syekh Sabiq, seorang dimakruhkan untuk berharap dirinya meninggal dunia atau berdoa agar meninggal dunia karena fakir, sakit, cobaan dan lain sebagainya. Ya, ekonomi selalu di bawah, usaha-usaha gagal terus, ya, dalam mati aja lah, ya. Makruh hukumnya. Sama yang pemuda tadi. Itu sama pemuda tadi, ya. Karena Rasulullah SAW, ini hadisnya pernah kita bacakan juga tuh, ya, janganlah seorang di antara kalian berharap meninggal dunia karena cobaan yang menimpanya. Jika memang ia terpaksa berharap meninggal dunia, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat wafatu khairan li.
Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah saya jika kehidupan itu baik bagi saya, dan matikanlah saya jika mati itu baik bagi saya. Nah itu doanya. Ya, nggak boleh minta doa mati, nggak boleh. Ya. Hadisnya 55. Ini keterangannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Sahih Muslim, juga ada di Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Ya. Hadis yang sahih. Ya. Jadi kalau sudah kejepit sekali dalam kondisi tadi itu, boleh doanya gitu doanya. Tidak doa minta mati, tapi doanya kalau hidup ini baik, hidupkan. Kalau mati itu mau baik, ya matikan. Nah, itu. Doanya seperti itu. Jadi hukumnya makruh ya, dalam kata saya sabik ya, dalam kondisi yang tadi itu fakir, sakit, cobaan ya, ini hukumnya makruh. Tapi baca doanya seperti tadi. Kemudian keutamaan umur panjang dan amal soleh. Nah, ini ada keutamaannya. Ya. Ada beberapa hadis di sini disebutkan oleh Syekh Sabik. Ya, di antaranya hadis ayah Abu Bakar meriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung?" Beliau bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Manusia yang berusia panjang dan beramal baik. Nah, itu orang yang beruntung, kata Rasul. Ya, ia bertanya lagi, siapakah manusia yang paling rugi? Beliau bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Siapa yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Nah, itu orang yang buruk, ya, yang merugi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga di Tirmizi. Di Ahmad ini sunan ya. Kalau Ahmad itu punya sunan, Musnad Ahmad. Kemudian ada di Ahmad itu musnad ya. Tirmizi sunan disebut sunan Tirmizi ada juga. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Jadi hadis itu tingkatannya ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya, sahih ini biasa dibagi lagi. Ada sahih li zati, ada sahih li ghairihi. Ya, kemudian hasan juga seperti itu, hasan li zati, ada hasan li ghairihi. Kemudian di bawah ada dhaif, dan itu banyak lagi ke bawah. Ya, kalau hadis hasan, hadis sahih itu sepakat ulama boleh dijadikan sumber hukum. Tapi dhaif tidak. Ya, yang dhaif ini sebagian mengatakan boleh digunakan, diamalkan jika tidak bertentangan dengan hadis sahih dan hadis dhaif dan Al-Quran, itu boleh diamalkan. Ya. Ya. So, kata sebagian ulama ya kalau dhaif nggak bisa diamalkan. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ini hadis termasuk kata Imam Tirmizi hadis hasan. Ya. Jadi orang yang baik itu orang yang panjang umurnya, banyak amalnya. Ya, ini keberuntungan ini bagi kita yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Ya. Tapi jangan gunakan umur panjang itu untuk banyak berbuat maksiat, kebalikannya. Ya, dari kasih umur panjang, ya gunakan kemaksiatan. Bisa saja istidraj nanti ini. Ya. Ya Allah biarkan panjang, ya, biarkan dalam kesesatan, biarkan dalam berdosa, terus Allah meninggalkan nanti dalam kondisi itu. Allah. Nauzubillah. Subhanallah. Ustaz, boleh nggak kita mengucapkan semoga umur panjang ketika mengucapkan ulang tahun? Semoga umur panjang, didoakan semoga umur panjang. Kalau dalam hadis doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, walau alam ada hadis yang minta umur panjang. Tawil umur nade, panjangkan umur gue deh. Dalam doa-doa biasa kita dengar ada, cuman walau alam mungkin keterbatasan saya dalam membaca. Dalam hadisnya tidak seperti itu.
tidak minta itu. Ada ya, ada sebagian. Ya semua ada ya. Oh iya, iya betul betul. Ya, ada hadis minta umur panjang, keturunan yang banyak ada. Ya, jadi minta doa panjang umur. Berarti kalau kita mengucapkan seseorang itu semoga ya umurnya panjang, itu boleh, berarti dibolehkan. Ya semoga umur panjang dan baik amalnya, itu lebih bagus. Ya kan? Karena bisa saja umur panjang tapi amalnya nggak bagus kan? Karena kan ada beberapa hilafiyah nggak boleh mengucapkan Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun dan umur panjang itu. Iya. Itu tadi, ya kalau selamat ulang tahun pun Islam tidak mengenal ada ulang tahun. Ya kan? Tidak ada mengenal ada ulang tahun. Karena memang kalau kita tengok dalam sirahnya dari sahabat, dari salafus saleh sampai ke bawah nggak ada yang memperingati ulang tahun, tidak ada. Ya kan? Ya. Kalau kita sekarang ini kan ulang tahun gembira gitu ya. Seharusnya ya bukan gembira kan? Karena kalau semakin panjang umur kita semakin dekat dengan kematian. Perjalanan kita ini perjalanan kuburan. Ya, semakin panjang tuh kita melangkah semakin dekat dengan kematian. Ya. Itu doa basa-basi itu kan. Doa basa-basi ya. Menyenangkan. Untuk menyenangkan. Untuk menyenangkan Ya. yang berulang tahun gitu ya. Ya jadi nggak apa namanya? Kita nggak mendengar tradisi itu nggak ada dalam Islam. Itu doa tradisi ulang tahunnya seperti itu, apalagi sampai ada tiup lilin dan sebagainya gitu ya. Tapi mengucapkan semoga umur panjang itu boleh Ustaz ya? Iya, ada hadis mengatakan ada doa untuk umur panjang. Ada hadis. Ya. Tidak apalah Ustaz, untuk mengembirakan kawan tuh. Tapi bagusnya saya kira doakan umur panjang dan baik amalnya. Ya. Supaya amalnya lebih baik, atau semoga dia lebih baik, itu lebih bagus. Mendoakan dia untuk lebih baik itu bagus. Karena kan posisi kita ini kan berdampingan dengan yang non muslim ya Pak. Kita mengucapkan kepada teman kita, mengucapkan itu pada teman kita bagaimana pula? Gimana? Mengucapkan selamat semoga umur panjang pada teman kita yang bukan muslim. Oh gitu. Mendoakan kepada yang non muslim ya. Ya, kan posisinya kan kita berhadapan dengan kita seorang muslim, terus satu lagi bukan muslim. Yang berulang tahun yang bukan yang non muslim itu. Baik muslim maupun yang muslim gitu. Oh gitu. Sebaiknya kita pilih doa-doa yang terbaik, ya, doa-doa yang lain, ya, yang terbaik kita doakan. Semoga Allah memberi hidayah. Ya doakan. Mudah kita ngomong memang mudah. Praktiknya itu yang kita perlu apa? Udah salam aja lah. Selamat ya gitu lah. Salam tak boleh. Selamat. Tak boleh. Bersalam itu kepada muslim. Kepada non muslim enggak salam, tapi tidak boleh. Kalau barakallah boleh Ustaz. Barakallah. Iya. Apa arti barakallah? Semoga Allah memberkahi. Bagus lah. Berkat itu bertambah-tambah kebaikan. Berkah boleh. Barakallah. Kepada muslim enggak boleh juga. Kepada non muslim tidak. Karena non muslim tidak bisa didoakan apapun, dia nggak selamat. Berarti memberi selamat pun enggak boleh kan? Ya, ini agak sensitif ya bahasa-bahasa seperti itu. Memang Nabi seperti itu. Non muslim tidak didoakan Nabi. Bahkan salam mereka Nabi jawab tidak dijawab. Ya. Atau mungkin pertanyaannya berkaitan dengan ulang tahun tuh. Iya, kan kita kan dengan Mau ulang tahun ya, Iya. bukan di luar ulang tahun ya. Kan. Oh bukan ulang tahun ya. Momen dalam ulang tahun ya. Jadi kalau saya berpendapat nih dari ilmu yang saya miliki ya, ini kan perlu kita kaji dalil-dalilnya, gitu ya. Memang ada yang mengatakan tidak boleh mengucapkan itu karena ulang tahun sendiri itu tidak boleh. Ada mengatakan seperti itu, yang lebih keras mengatakan seperti itu karena itu tidak ada tradisi dalam Islam. Oke, nah itu yang perlu digarisbawahi dulu. Ya, kemudian doa-doa yang kita mintakan kepada mereka, ya kalau memang itu terjadi ada, kita doakan doa yang terbaik itu lebih bagus. Ya daripada kita menyampaikan doa-doa yang tidak jelas, dalil yang tidak jelas, ya dan nggak mungkin juga itu terjadi kayak seperti non muslim kan nggak perlu doakan. Ya, doa kebaikan secara sosial kita silakan.
Wallahu a'lam. Tentang haul dan milad itu bagaimana tuh? Haul dan milad ini panjang kajinya ini. Haul tidak kebahas lagi. Haul itu artinya apa? Hari ulang tahun. Haul itu 1 tahun itu sebutan haul. Perputaran 1 tahun itu haul. Maka dalam zakat itu adalah sampai haulnya. Sampai 1 tahun. Haul. Kemudian milad. Milad itu kelahiran. Ya, kelahiran. Ulang tahun kan Enggak pasti. Ya. Ini haul milad berarti 1 tahun kelahiran atau perputaran tahun kelahiran, ya, ulang tahun juga, ulang tahun juga. Ya, ulang tahun. Ya, tapi dibahasakan dengan bahasa Syar'i gitu ya. Milad dilahirkan, dibahasakan dengan bahasa Syar'i gitu ya. Jadi beli juga ya sama aja. Potong-potongnya. Kalau bahasa Inggris happy birthday itu. Happy birthday ya. Birthday juga ya. Nah, sama aja. Ya. Bahasa Korea kan? Menurut saya sebaiknya ya kita lakukan dengan hal yang baik. Rasulullah untuk ulangan mengingat hari lahirnya, hari lahir ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Puasa. Jadi kenapa Rasulullah puasa di hari Senin? Karena dia lahir hari Senin. Itu dilakukan Rasulullah. Ibadah mulai terbanyak. Bukan tiap lilin atau enggak. Itu dalil ulang tahun Ustaz. Karena Rasulullah mengingat hari kematiannya, hari itu. Nabi hari yang ingatnya. Ya, kita tahu, kenapa beda kan? Tahu dengan hari. Kalau mau seperti Rasulullah, seperti ingat harinya. Berarti ulang hari. Ulang hari. Hari apa lahir? Ibadah sih itu. Kalau mau contoh, ya kan? Iya. Boleh ya, bersedekah di hari lahir, terus bersedekah nggak masalah. Baik, setiap pekan ya sedekah di hari lain apa? Nabi puasa hari lain. Ya, baik. Ini masalah fikih banyak ikhtilaf ya, banyak perbedaan pendapat karena bagaimana menengok sebuah dalil itu banyak pendapat. Bahkan kalau dikatakan hadis sahih, menurut ini bukan sahih, bisa saja seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Amal soleh sebelum meninggal dunia merupakan tanda husnul khatimah. Di sini saya sabik mengutip hadis dari Anas berikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap orang yang seseorang hamba, maka dia membuatnya melakukan amal soleh. Para sahabat bertanya, bagaimana dia membuatnya melakukan amal kebaikan? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amali salihin qabla mautihi. Dia membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia, kemudian mencabut nyawanya. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Tirmizi juga. Imam Tirmizi hadisnya Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Jadi amal soleh sebelum meninggal dunia merupakan tanda husnul khatimah. Jadi sahabat bertanya, bagaimana Allah menjadikan menghendaki kebaikan terhadap hamba dengan amal perbuatan yang amal kebaikan itu? Rasul menjelaskan dia membimbingnya untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal. Terus dalam keadaan dia beramal soleh, Allah cabut nyawanya. Ya. Jadi ini bagian termasuk ciri-ciri bentuk dari husnul khatimah. Ya. Meninggal dalam keadaan amal soleh, ya. Beramal kebaikan. Ada kita tengok ada yang meninggal dalam sholat, ya. Ada yang meninggal dalam ketika baca Al-Quran, gitu ya. Ada yang meninggal ketika membaca. Ini luar biasa, ya. Karena ada kaitannya hadis berikutnya. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Nanti di hadis berikutnya ada kaitannya nanti. Berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Ya, hendaknya orang yang sakit mengingat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan. Ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, 3 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, aku mendengar beliau bersabda, ya, la yamutanna ahadukum illa bahwa yuhsinu billahi zan. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Hadis Rasulullah SAW yang mulia ini memberikan anjuran agar seorang berpikir positif dan berharap mendapatkan ampunan darinya, hal ini agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan paling disukainya. Ya, dia adalah zat yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Ya. Dalam sebuah hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba dibangkitkan dalam keadaan seperti ketika dia meninggal. Hadis ini dikutip juga oleh Ibnu Katsir sewaktu dia menafsirkan Ali Imran 112 ada. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 102 ya. Ya, Ali Imran 102 itu. Ya, Ibnu Katsir mengutip hadis ini. Kalau di Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaknya janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Nah, jadi Ibnu Katsir mengutip hadis ini. Kenapa kita mesti muslim suatu kita meninggal? Muslim itu maknanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibangkitkan seperti apa kita meninggal. Kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, nanti dibangkitkan kafir. Ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, nanti kita dibangkitkan bersama orang Islam. Kalau kita meninggal nanti dalam keadaan beramal saleh, ya, suka berinfak, ya, dan sebagainya, nanti kita dibangkitkan bersama orang yang berinfak. Kita meninggal dalam keadaan berjudi, nanti dibangkitkan juga bersama orang yang berjudi. Allahu Akbar. Meninggal dalam keadaan maksiat, nanti kita dikumpulkan juga di akhirat bersama orang yang berbuat maksiat. Sampai ikut konser, meninggal. Ya, nanti bertemu nanti dengan artisnya. Ya. Jadi kita jaga akhir hayat kita itu dijaga sebagai husnul khatimah. Makanya perbanyak amal, semoga kita meninggal dalam keadaan beramal itu. Nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang yang meninggal sewaktu kuliah subuh. Nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh, insyaallah. Allah. Ya. Oh, udah lewat waktu ya. Ada pertanyaan satu, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan ulang tahun tadi, Ustaz. Oh, masih ulang tahun ini. Iya. Biasanya ulang tahun itu disertai dengan potong kue, dipilih pakai topi laci dan sebagainya. Itu sebaiknya tidak dilakukan atau dosa apabila dilakukan. Makasih, Ustaz. Kalau itu dinisbahkan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang non dari muslim, umpamanya Rasulullah mengatakan man tasabal qaum wa minhu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Ya. Rasulullah itu kenapa dia pelihara janggut, kumisnya tipis? Ya. Ini untuk menyelisihi sebetulnya. Karena orang Yahudi itu kumisnya dipanjangkan, janggutnya dicukur. Untuk menyelisihi itu Rasulullah balik. Sampai begitunya Rasulullah menyelisihi. Ya. Tapi Ustaz, ini banyak orang muslim meniru orang Islam, Ustaz. Banyak artis Bang Samson tuh baca buku, Ustaz. Banyak gak ya? Kumis cukur ya. Amin tak ada beda ya. Kalau mereka menurut kita, tafadhol silakan mereka ya. Tapi kita
kalau bisa jangan menyerupai. Rasulullah sampai seperti itu untuk menyelesaikan. Nah, hari ini bukan menyelesaikan, meniru banyak. Nah, maka tidak bagus untuk meniru. Sampai dengan potongan rambut wazak, ya, yang ditipiskan di atas, bukan. Ini seperti orang Roma. Mozaik apa? Apa namanya itu? Masa Mozak namanya. Ya, itu meniru, itu tetap sabal kaum, itu meniru satu kaum, maka termasuk dalam itu. Ya. Nah, sebaiknya kita, karena ini tahu kita dari mana, ada topi lancip juga, topi lancip itu kan jelas, tapi santai ya. Ya. Itu kenapa kita pakai? Itu meniru mereka, itu termasuk dalam itu. Kalau mau bersedekah, sedekah aja. Sedekah kue silakan sedekah, ya kan? Salah kita bersedekah. Tapi dengan cara-cara ritual-ritual yang seperti itu mencontoh. Ya, menurut saya nggak perlu kita lakukan itu. Ya, nggak usah dilakukan seperti itu. Ya. Nah, terkadang kan kita nggak tahu anak-anak kita ya nangis-nangis meminta karena temannya seperti itu. Nah, ini perlu kita kasih pelajaran. Ya, perlu kita kasih nasihat. Ya, supaya hal ini terputus ya, nggak terus berlanjut. Nanti kalau kita juga lakukan, anak-anak kita juga akan lanjutkan, cucu-cucu kita juga akan lakukan seperti itu. Ya, padahal mereka lakukan karena nggak tahu dalil, dia nengok, oh ayah saya gitu dulu, gitu. Jangan sampai ini jadi dosa keturunan. Zaman dulu memang marah, bulan tahun sama dulu marah. Ini alhamdulillah. Sekarang kan alhamdulillah udah mulai ya. Umat ini sudah mulai belajar ya, insya Allah. Ya. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Saran saya ya nggak perlu itu dilakukan, ya. Karena itu apalagi itu meniru daripada perbuatan-perbuatan amal-amalan orang-orang yang justru di luar kita, di luar Muslim. Itu tidak bagus lakukan. Kita tinggalkan. Ya, gunakanlah lakukanlah dengan amal soleh, amal kebaikan yang ini. Mungkin dia hari lahir anak, kita pasti nasihatan dia. Itu dia bagus. Dudukkan dia, anak umur kamu sekarang sudah sekian, udah 10 tahun. Nah, sholatnya bagaimana? Kata Nabi 7 tahun diajar sholat. Kalau udah sampai 10 tahun, kalau nggak sholat dipukul. Itu kan lebih bagus. Kita sampaikan nasihat-nasihat seperti itu pada anak kita supaya dia meninggalkan sholat. Nah, umur udah sekian sekarang, kamu semakin besar, ya, sholatnya dijaga, puasa dan lain sebagainya dijaga, ibadahnya dijaga, itu lebih bagus. Mengingatkan kepada anak kita daripada kita merayakan perayaan yang justru itu bukan dari kita. Dia akan banyak ini nanti, akan banyak persoalan nanti, termasuk sholat di dalam doa tadi. Kalau itu dilakukan, bagaimana doanya? Kan banyak persoalan nanti. Karena dasarnya tidak jelas dasarnya, tidak benar cara dasarnya. Maka akan beruntun nanti tuh, banyak lagi nanti. Bagaimana nanti hukum datang undangan? Nah kan, jadi persoalan lagi kan. Undangan kan wajib, ini kan. Gimana hukumnya mendatangi? Akan banyak persoalan nanti. Kalau itu kita hindarkan, kita tinggalkan, selesai persoalan itu. Ya kan? Kalau kita nggak lakukan perayaan itu, ulang tahun itu, udah selesai. Doanya selesai. Datang undangan yang kita ragukan tadi udah selesai. Ya, makanya kunci tadi jangan lakukan. Karena itu sumbernya bukan dari jelas selesai persoalannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Besok insya Allah kita boleh masuk kepada tindakan yang disunahkan kepada orang yang sakatul maut. Nah, ini baru nanti bagaimana kita memperlakukan mayat. Apa yang saya lakukan pada yang meninggal, ada yang sakarat, apa yang kita lakukan. Nah, besok insya Allah kita masuk ke situ. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga diskusi singkat kita pada subuh hari ini bermanfaat, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bekal untuk menghadapi mati itu kata Allah Subhanahu wa taala
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian sebaik-baik adalah ketakwaan. Takwa itu melaksanakan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kajian ini memotivasi kita untuk kita memperbanyak amal soleh, ya, mempersiapkan kematian kita. Itu saja yang bisa sampaikan. Aku minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.